Nama budaya, selamat malam Lause, selamat malam Koko. Ya, tugas video MK WK Agama Buddha dan akan saya presentasikan atas nama Delvin Alexander Covid dengan NIM 230200346, Fakultas Hukum, subjek korupsi. Ya, baiklah langsung kita mulai dengan slide pertama. Korupsi dalam perspektif agama. Agama merupakan dasar dari segala kepercayaan dan keyakinan tiap individu. Dalam semua ajaran agama, tidak ada yang mengajarkan umatnya untuk berlaku atau melakukan tindakan korupsi. Namun pada kenyataannya, praktek korupsi itu terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai perspektif agama, korupsi umumnya dianggap sebagai perilaku yang tidak etis dan bertentangan dengan ajaran moral, dan banyak sekali agama menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, praktik korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut. Dalam agama Buddha, menahan diri dari mengambil barang-barang yang tidak diberikan pemiliknya tercantum dalam sila kedua. Korupsi termasuk melanggar aturan moralitas Buddhis sila kedua, mengambil barang yang tidak diberikan pemiliknya, dan seseorang yang melanggar aturan moralitas Buddhis keempat. Baik, dari sini saya akan menyimpulkan dari sudut pandang saya terhadap korupsi ini. Ya, korupsi di Indonesia ini terutama masih sangat lumrah dikatakan di masyarakat ini. Ya, contohnya seperti dalam BUMN maupun dalam Menteri Keuangan maupun dalam kepolisian ataupun dalam, ya, bisa kita sebutkan dalam pemilihan pemilu, tidak usah pemilu, itu terlalu jauh. Pemilihan kader-kader partai yaitu caleg ataupun cagup, cakwil, calon wali kota. Dan saya pernah dengar desus-desusnya itu mereka masih melakukan hal-hal yang dikatakan gratifikasi, korupsi, dan yang merugikan perseorangan maupun negara. Contohnya dari BUMN, sampai saat ini BUMN itu masih dengan kata utang ataupun merugi dalam konteks ini. Ya, seperti kita bilang PLN dan PDAM dan PLTA itu semua sudah terinclude dalam biaya-biaya kita yang akan kita bayar pada tiap bulannya. Dan pajak yang kita berikan kepada negara, anggarannya itu selalu disalahgunakan oleh pejabat-pejabat yang memiliki kekuasaan yang tinggi. Banyak sekali anggaran yang diberikan oleh negara itu dimakan ataupun diambil oleh para pejabat yang mungkin kemungkinan itu sangat kurang dari yang dia miliki. Ya, dalam agama Buddha itu artinya kerakusan. Kerakusan adalah salah satu tindakan yang bisa menyebabkan seseorang menjadi tidak memiliki pikiran dan menghalalkan segala cara agar tujuannya tercapai dari kerakusan tersebut. Bagi saya, korupsi itu sangat merugikan negara, perseorangan, keluarga maupun rakyat kecil yang ada hidup di Indonesia ini. Mereka melakukan korupsi hanya untuk mementingkan pribadi mereka sendiri tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang mereka sudah bayar sesuai dengan kewajiban mereka, tetapi fasilitas itu tidak pernah mereka dapatkan sampai saat ini. Pahlawan kita yang sudah berjuang melawan penjajah itu berusaha memerdekakan Indonesia. Janganlah kita sebagai rakyat Indonesia melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat-rakyat kecil.
Kesimpulan saya dalam agama Buddha, menurut agama Buddha dalam sudut pandang korupsi, ataupun korupsi dalam sudut pandang agama Buddha, melanggar sangat banyak sila yang dicantumkan dalam kitab-kitab suci agama Buddha. Baiklah, mungkin ini dari saya, Delvin Alexander Covid, tugas MKWK Agama Buddha. Terima kasih. Namo Buddhaya, Lao Tse, dan Koko Anumodana.